Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelvi Belahiza, NIM 2410802021. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, tugas UAS. Untuk video yang kedua, di sini saya akan membahas tentang konsep integral. Kita langsung saja. Oke, di sini itu integral itu kebalikan dari diferensial. Di sini integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada integral tertentu atau indefinite integral dan integral tertentu atau definite integral. Jadi integral tak tentu itu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Jadi itu integral tertentu itu digunain buat mencari fungsi asal dari suatu turunan diferensial tersebut. Jadi makanya disebut tertentu itu karena hasilnya itu selalu ditambah konstanta atau konstanta integrasi. Sedangkan integral tertentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Jadi kalau integral tertentu itu digunakan untuk mencari luas area di bawah kurva antara dua batas tertentu, yaitu ada A dan B. Selanjutnya, yaitu untuk penjelasan integral tertentu. Di sini itu mengintegralkan suatu fungsi fx kecil berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu fx yang f besar. Di sini ada proses mengintegralkan itu disebut integrasi. Nah, di sini untuk bentuk umum integral dari fx itu ada fx f yang kecil dari dx integral sama dengan f yang besar x plus k. Di sini tanda integral itu yang seperti ini. Dan fx dx itu adalah diferensial dari fx yang perbedaannya antara f yang kecil dan f yang besar. Sedangkan fx sendiri itu disebut integran atau fungsi yang diintegralkan. Sedangkan dx itu variabel integrasi. Terus f yang besar ini itu fungsi asal atau integral partikular. Di sini kalau K itu ini K konstanta. Selanjutnya yaitu ada kaidah integrasi tertentu. Di sini ada dua. Yang pertama ada yang pangkat dan yang kedua ada yang penjumlahan. Kalau yang pangkat ini itu dengan N bilangan rasional dan N bukan sama dengan min 1. Jadi ini integral xn dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. Jadi contohnya di sini ada 4 contoh. Yang contoh pertama itu ada integran x4 dx. Di sini contoh ketiga ada integral 3x2 dx. Dan yang contoh maaf, ini contoh yang kedua ada integral 4 dx. Contoh yang ketiga ada integral 3x kuadrat dx. Sedangkan contoh yang keempat itu ada integral dx. Di sini itu kita tinggal memasukkan saja. Oke, contoh yang pertama ada x integral x4 dx. Sini nilai n-nya itu adalah 4 x plus pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus konstanta di sini tidak diketahui. Terus sama dengan di sini x5, ini 5 plus k sama dengan 0,2 x5 plus k. Jadi ini buktinya itu d per dx tanda kurung
0,2x5 plus K sama dengan, nah 5 ini itu dari hasil ini sama dengan x4. Nah, kembali pada contoh yang pertama ini. Yang selanjutnya juga sama seperti itu. Dan yang kedua ada formula penjumlahan. Jadi kalau di formula penjumlahan ini lebih dijabarkan ya. Kalau sini itu ada integral fx plus minus g x dx. Terus ada integral fx sama dengan integral fx dx plus minus integral g x dx. Jadi ini dibagi di kedua. Ini fx dx-nya dulu, habis itu integral dari g x dx-nya. Baru nanti dijumlahan jadi satu. Selanjutnya yaitu ada integrasi tertentu. Di sini integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya itu memiliki batas-batas tertentu yang seperti tadi saya jelaskan kayak mempunyai limit. Jadi itu di sini integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal min X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi kalau di sini itu bentuk umum integralnya itu yaitu yang ini. Ini B, A, jadi ini itu kayak batas-batas nilai variabel gitu. Terus X, X, baru dimasukkan Fx, nah ini baru dikeluarkan di sini. Baru dikurang. Notasi BAX ini itu dibaca integral fx. Integral fx untuk wilayah rentang x, wilayah rentang x dari A ke B itu karena A lebih besar dari B, maka A dinamakan batas bawah integrasi dan B disebut batas atas. Nah, sini itu batas bawah, kalau di sini batas atas dari integral fx ini. Ini contoh kaidah integrasi tertentu. Jadi di sini itu menunjukkan aturan pembagian integral dengan batas tengah yang tadi saya jelaskan. Di sini ada batas A, B itu atas, kalau A itu untuk bawah. Ini untuk batas atasnya ada 5, terus batas bawahnya itu 2, integral dari x, x4 dx. Jadi kita tinggal masukkan saja 1x, x-nya sini 1, plus 4 plus 1, 4 plus 1 sama dengan 1/5 x5 batas atas dan batas bawah. Terus itu dimasukkan ke sini, 5 kali 5, terus 2 dikali 5. Ini jumlahnya. Yang kedua ini juga sama seperti itu. Dan yang ketiga ini lebih rumit. Tapi ini sama kayak yang formula penjumlahan pada integral tertentu. Cuma bedanya di sini ada mempunyai batas wilayah yaitu yang batas atas dan batas bawah. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.